Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video kali ini saya akan membahas mengenai Permenkes nomor 15 tahun 2016 tentang istidhah kesehatan haji. Jadi video ini akan terbagi beberapa tahapan ya. Yang pertama, video ini akan membahas mengenai pemeriksaan tahap pertama. Yuk kita simak video ini. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini diselenggarakan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk oleh tim penyelenggara kesehatan haji. Pada tahap pertama ini akan ditetapkan status kesehatan jemaah haji itu antara resiko tinggi atau tidak resiko tinggi. Jadi belum ditetapkan status istidhah, jadi hanya ditetapkan resiko tinggi dan tidak tinggi. Nah, pada tahapan pertama ini ada 6 pemeriksaan utama, dari anamnesa sampai rekomendasi, saran, dan juga tindak lanjut. Pada tahap ini, usia 60 tahun itu merupakan usia yang resiko tinggi ya. Jadi, memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, contoh-contohnya bisa teman-teman pause dulu. Jadi, kurang lebih ada 6 penyakit yang diklasifikasikan sebagai faktor utama dari faktor resiko di ibadah haji. Kemudian ada beberapa penyakit ya yang diklasifikasikan seperti penyakit kardiovaskuler, metabolik, paru, dan saluran nafas, kemudian ginjal, hipertensi, dan juga keganasan seperti kanker yang menjadi faktor risiko kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan menjalankan wajib haji dan mengancam keselamatan jemaah haji. Jemaah haji yang memiliki faktor risiko penyakit-penyakit tersebut harus dilakukan perawatan dan pembinaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan harus tetap berkoordinasi dengan dokter ya, sehingga tahap pertama itu dapat terselesaikan masalah tersebut. Setelah dilakukan penetapan risiko tinggi dan tidak tinggi ya, selanjutnya dilakukan pembinaan kesehatan. Jadi jemaah haji memiliki faktor risiko maupun tidak memiliki faktor risiko harus dibimbing dan dibina kesehatannya sehingga pada masa tunggu itu ya dapat ditingkatkan menuju istidhah. Jadi istilahnya adalah masa tunggu ini berfungsi untuk pembinaan menuju istidhah kesehatan. Jadi pengertiannya masa tunggu adalah aktivitas atau upaya dalam rangka membentuk dan meningkatkan status istidhah kesehatan ya, sehingga harus dilakukan secara terintegrasi dengan program kesehatan melalui pendekatan keluarga. Seluruh jamaah haji baik risti maupun non risti ya, semua harus dilakukan pembinaan kesehatan pada masa tunggu hingga memperoleh nomor porsi sampai pada waktu ditentukan kuota keberangkatan. Jadi ada estimasinya ya, sampai menunggu estimasi kuota haji. Kegiatan masa tunggu itu apa aja? Yang pertama ada konseling kesehatan. Jadi konseling itu merupakan komunikasi dua arah antara dokter atau tenaga kesehatan di puskesmas atau klinik. Kemudian selanjutnya ada peningkatan kebugaran jasmani. Ada beberapa macam tes ya, ada Rockport, Sick Minutes, Spark Test, Hopkins, dan MMPI Test. Di sini ada penjelasannya, ada seperti jalan 1,6 km tanpa henti, jalan 6 menit, kemudian kuesioner kesiapan aktivitas fisik, dan ada uji demensia, ada pengukuran psikopatologi ya. Jadi di sini diselenggarakan oleh puskesmas atau klinik. Kemudian ada pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti program Posbindu ya, ada pengontrolan tekanan darah, gula darah, lingkar perut, berat badan, tinggi badan, seperti itu. Kemudian ada penyuluhan ya yang dilakukan oleh puskesmas atau klinik, kemudian ada penyebarluasan informasi dan juga pemanfaatan media massa. Kemudian informasi lebih lengkap ada di tabel berikut ya. Ada pembahasan mengenai pembimbingan kesehatan haji itu, pelaksanaannya apa aja dan tempatnya di mana, dan juga penyuluhan kesehatan haji. Jadi teman-teman bisa pause dulu untuk melihat bagaimana tabel tersebut. Untuk masa tunggu ya, hasil akhir dari masa tunggu ini ada 4 kategori yang dinilai pada masa tunggu ini. Ada yang pertama berpotensi ya, jadi harus ada berpotensi, belum menentukan istidhah kesehatan haji, cuma mengarah ke berpotensi. Berpotensinya ada 4 ya, ada memenuhi syarat istidhah kesehatan haji, kemudian istidhah kesehatan haji dengan pendampingan, kemudian tidak memenuhi syarat istidhah kesehatan sementara, dan juga tidak memenuhi syarat istidhah kesehatan.
Itu dia materi mengenai tahap pertama dan tahap masa tunggu. Teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan bisa langsung chat di kolom komentar ya. Ditunggu next selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.